Dalam berinvestasi di reksadana itu terkadang salah satu masalah pada investor pemula yang sering banget gue lihat itu adalah dari segi mereka nggak tahu kapan waktu untuk mencairkan investasi mereka. Nah, di video ini gue akan coba sharing aja apa yang gue tahu dan bagaimana caranya dari 7,5 juta per bulan bisa menjadi 1 miliar. Kira-kira seperti apa strategi yang gue bakal sharing ke kalian? Bagaimana caranya investasi kalian bisa meningkat sampai angka tersebut? Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana sih strateginya untuk mencapai 1 miliar pertama kalian? Sebelum masuk ke sana, gue akan coba disclaimer dulu ya. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi, oke. Perlahan gue akan coba jelasin ke sobat investor semua ya. Gini, kalau misalkan kenapa sih bisa dari 7,5 jadi 1 M? Itu logikanya di mana gitu? Lo bisa gunain salah satu fitur yang ada di Ajaib juga, itu semacam kalkulator. Lo pilih salah satu reksadana, nggak semua reksadana sih. Ini gue ambil contoh adalah reksadana suku majoris Indonesia. Itu kalau misalkan lo investasi rutin di masa lalu, selama 10 tahun, dengan angka 7,5 juta, itu udah dapat lebih dari 1 miliar. Nah, pasti pertanyaannya, wah duitnya banyak banget, gue belum mampu nih. Nah, oleh karena itu, konten ini gue peruntukkan buat orang yang memang punya penghasilan di atas dari 15 juta, bahkan sampai 20 juta. Gitu. Karena kalau misalkan untuk spend dalam investasi 7,5 juta, itu juga nggak kecil. Dan nggak semua orang punya duit segitu. Cuman ini gue pada saat ini ngewakilin orang-orang yang memang middle ke atas. Karena kan gue sering banget kan mewakili middle ke bawah. Nah sekarang gue biar adil lah gitu ya di subscriber gue itu biar gue wakilin middle ke atas juga. Jadi seimbang gitu ya. Ya gue akan lebih middle ke bawah sih ke depannya. Cuman tetap ada keseimbangan juga. Intinya seperti itu. Jadi kalau kalian punya kelebihan duit ya terus kalian investasi rutin 7,5 juta sampai 10 tahun kalian bisa punya potensi untuk mendapatkan 1 miliar ke atas. Kalau misalkan kalian taruh di bank aja, itu nggak akan sampai nominal segitu. Kenapa? Pertama, ada namanya biaya administrasi. Biaya administrasi di bank itu lumayan juga loh. Ada yang 10.000, 15.000, 17.000, bahkan ada yang 20.000. Coba kalian bayangkan aja dikalikan dengan 12 berapa yang terkurang ya nominal tersebut. Pasti udah banyak banget kan? Nah itu dia guys, gitu. Jadinya hasilnya nggak akan maksimal. Tetapi setelah ini pasti akan ada yang tanya lagi, berarti kita nggak perlu taruh duitnya di bank dong? Jawabannya adalah salah. Ya, tetap kita harus menaruh di bank. Cuman proporsinya itu kita bagi baik-baik. Misalkan kalau yang di bank itu buat dana urgent atau dana darurat. Jadi in case butuh yang darurat itu dulu. Tetapi investasi itu buat masa depan kalian. Entah buat kalian apa nih, entah S2, S3, entah kalian butuh rumah, entah butuh apa, nah itu di kedepan hari bisa, atau buat pensiun gitu. Jadi dari jauh-jauh hari kalian bisa spend. Nah orang-orang yang memang income-nya di atas rata-rata, itu kan mereka nggak tahu duitnya harus gue spend di mana. Akhirnya mereka entah yang party berlebihan, entah ngapain berlebihan, sesuatu hal yang sebenarnya menurut gue nggak terlalu banyak guna kalau terlalu berlebih. Ya. Nah, padahal kan kalau misalkan kalian alokasi ini itu bisa meningkat nilai uang kalian. Seperti itu. Dan kalau misalkan meningkat kan kita juga yang terima hasilnya. Kita kan nggak pernah ada yang tahu. Misalkan job yang kita ada sekarang atau pekerjaannya terus tiba-tiba hilang. Kita kan nggak ada yang tahu. Nah, dana itu yang bisa menyelamatkannya gitu ya. Di kedepan hari kita bisa pensiun dini gitu ya dengan dana tersebut. Kalau kita nggak punya uang untuk meningkat ke depan hari,
itu kan akan sayang juga. Dan itu akan bahaya. Seperti itu. Jadi, itu banyak sih manfaat dari investasi juga yang bisa kita rasakan di kedepan hari. Seperti itu. Dan kalau investasi di reksadana ini sendiri, kok bisa nominalnya di atas daripada bank biasa? Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan di investasi reksadana, ya, reksadana itu adalah produk dari manajer investasi. Nah, si manajer investasi itu tugasnya adalah memilihkan, ya, dalam satu produk itu kan berupa paket ya. Paket itu ada isinya ada banyak loh, ya. Nah, isi-isi dari paket ini adalah beberapa jenis investasi, bisa jadi beda, bisa jadi sama. Contoh, misalkan itu bisa isinya berupa saham, bisa berupa deposito, bisa berupa obligasi, bisa berupa hal yang lain gitu ya. Nah, pokoknya tugasnya si manajer investasi ini ngebeliin satu paket ini gitu ya. Entah dia dengan dana yang ada, itu tinggal beli deh buat obligasi, beli deh di saham, beli deh di misalkan atau taruh deh di deposito. Ya udah, pokoknya nantinya kalian akan bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai pada investasi tersebut atau aset tersebut. Entah misalkan saham, ya sahamnya naik, itu kalian bisa dapat keuntungan dari situ juga. Kalau misalkan obligasinya bagus returnnya, tepat waktu, ya kalian dapat hasil dari situ juga. Begitu pula sebaliknya dan terus-menerus seperti itu. Jadi sebenarnya secara analogi itu udah benar. Karena kita mendapatkan keuntungan bukan karena duitnya diputerin yang di situ-situ aja. Tetapi duit kita itu dibelikan aset sama manajer investasi. Yang mana asetnya ini kalau dia meningkat, ya kita akan kena imbasnya. Gitu guys. Seperti itu sih. Nah, pasti kan banyak banget pertanyaan netizen juga gitu. Wah, kalau begini gimana nih? Dalam investasi ini trusted apa enggak gitu. Nah, untuk trusted atau enggak atau terpercaya atau enggak, kan kalian harus lihat apakah dia ada OJK atau Bapepti. Nah, kalau misalkan reksadana, dia udah ada OJK juga. Kalau misalkan kalian pilih investasi, platform investasi yang ada OJK, itu udah one step aman lah gitu ya. Nah, udah. Misalkan ini ajaib, ya udah tinggal kalian fokusnya adalah rutin dan evaluasi. Seperti itu. Evaluasi itu dilakukan secara 3 atau 4 bulan untuk memastikan kondisinya ke depan bagaimana. Nah, masalah kondisi, pasti akan ada lagi nih pertanyaan. Wah, kalau misalkan ternyata reksadananya itu dalam 10 tahun dia nggak bertahan, gimana? Nah, itu ada juga tuh pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, kalian makanya yang gue bilang, evaluasi per 3 atau 4 bulan. Perhatikan reputasi dan AUM. Reputasinya gimana, apakah memang dia tersangkut kasus apa, reksadananya atau manajer investasinya. Terus juga kalau misalkan dari segi dana kelolaan, apakah di atas dari 100 miliar. Kalau di atas dari 100 miliar masih oke gitu. Terus juga, ya pokoknya 2 itu. Kalian evaluasi 3-4 bulan itu. Jangan terlalu peduli sama return gitu. Return memang penting, tapi itu aspek kesekian. Yang penting reputasi sama AUM. Seperti itu. Nah, kalau misalkan along the line kamu begitu, ya insya Allah dia bisa on target nih. Bisa kemungkinan kalian dapat potensi sekitar segitu, ya 1 miliaran. Tetapi bisa kurang, bisa juga lebih guys. Karena data masa lalu itu belum tentu 100% menentukan data masa depan. Tapi seenggaknya kalian punya potensi di sana. Seperti itu. Dan mungkin satu lagi yang gue pengen kasih tahu di sini adalah kalau investasi itu menawarkan potensi, ya, bukan kepastian. Jadi kalau orang ada yang maksa, wah tapi kan nggak pasti dan lain sebagainya. Kalau yang rata-rata pasti itu rata-rata ya, itu adalah bodong. Kalau investasi setahu gue. Kalau misalkan investasi yang real itu biasanya menawarkan potensi. Potensi duit lu bisa naik lebih daripada rata-rata. Gitu guys. Jadi kalau misalkan potensi nih, kalau lo ditaruh di bank lo cuma dapat segini. Kalau misalkan lo diinvestasi, lo punya kemungkinan dapat lebih dari segitu. Memang punya potensi untuk turun juga. Makanya kalian coba pelajari lagi instrumen investasi yang kalian jalani sekarang. Kalaupun turunnya sementara, ya itu hal yang wajar terjadi. Seperti itu. Intinya kita memahami aja apa yang kita investasikan. Dan investasi itu memberikan kesempatan buat kalian juga untuk mulai dan punya hidup yang lebih baik.
Seperti itu, sobat investor semua. Jadi gue nggak akan memberitahu strategi lebih detail juga, harus kalian kurangin duit jajan lah, kalian ini. Intinya sih sebenarnya fokus sama kebutuhan lo aja, jangan terlalu yang sama keinginan terus pengen beli baju bagus, karena itu nggak akan ada habisnya juga gitu. Lo pikirin masa depan lo kayak gimana lah gitu. Kalau misalkan masa depan lo, oh gue pengen nih tua, udah duit cukup, udah enak kan, ke depan-depannya juga enak. Duit itu memang bukan segalanya, tapi dengan kita memiliki uang, kita memiliki pilihan. We have a choice. Kita punya pilihan. Itu sih yang gue pelajarin. Karena dengan kita memiliki pilihan, kita bisa, misalkan, lo punya duit banyak, lo bisa ke rumah sakit yang memang punya lengkap datanya, atau mungkin alat-alatnya lengkap, orang tua mungkin bisa ditangani lebih baik, walaupun semuanya balik lagi ke Tuhan. Intinya dengan lo punya banyak duit, lo bisa ke sana. Tapi kalau lo duitnya sedikit, lo paling ke yang biasa-biasa aja tempatnya, mungkin alatnya masih terbatas. Seperti itu. Jadi dengan adanya uang, kita memiliki choice, kita memiliki pilihan yang lebih gitu. Kalau kalian bisa gali dari sekarang, coba bayangin ke depan hari, hasilnya pasti bisa jauh lebih baik. Nah, kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Seperti itu sih. Mudah-mudahan ini mencerahkan juga buat sobat investor yang setelah ini termotivasi untuk belajar lebih dalam, ya, dalam berinvestasi. Lu bisa cek di dana pensiun, dana darurat gua, playlistnya itu bisa coba cek aja di sana. Dan juga kalau kalian merasa ini konten bakal membukakan banyak orang pikirannya, ya, akan mengelola keuangan, kalian bisa coba share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.